wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Saya sendiri, Yuliana Kurniawati dari SD Negeri 1 Karangluhur, dan teman saya, Rindu Pitasari dari SD Negeri 3 Jomosari. Kemudian, saya Ahmad Fauzan dari SD Negeri 2 Sumberjaya. selamat menyaksikan. Arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak penggerakannya dalam inovasi dan karya benar-benar akan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan yang sehat. Oke Bu Yuli, hari ini Bu Yuli kan akan melaksanakan praktek kucing nih bersama dengan Pak Fauzan. Ya, betul sekali Bu. Saya hari ini akan melaksanakan tugas kucing bersama Pak Fauzan. Oke, baik, sebelum Bu Yuli akan mempraktekkan kucing bersama Pak Fauzan, bolehkah saya bertanya sebentar Bu? Tentu saja, boleh sekali begitu. Oke, nanti ketika praktik uji berlangsung, bagaimanakah penilaian yang akan Ibu gunakan? Nanti ketika proses kucing berlangsung, saya akan menggunakan indikator dengan alur yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, kemudian untuk kompetensi coach mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga coaching nanti pada saat menjawab bisa mengemukakan ide-ide. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang akan Ibu tonjolkan pada saat observasi nanti? Saya akan mengarahkan coaching untuk lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya tentang mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti nanti yang lebih spesifik lagi nanti Ibu akan menambahkan yang ide-ide dari permasalahan tersebut. Baik Bu Yuli dan Pak Fauzan, silahkan bisa mulai praktik kucingnya. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fauzan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Fauzan? Alhamdulillah baik, Bu. Kok kelihatannya Pak Fauzan lurus sekali ini? Ada Ya, apa ya? saya ada sedikit kendala permasalahan. Jadi Pak Fauzan ini kendala. Jadi Pak Fauzan mencari saya tadi ya? Ya, Kirain ada apa ya Pak? jadi gini Bu, ketika saya belajar di kelas itu ada beberapa murid yang kurang antusias ketika mendapatkan pelajaran dari saya. Terus yang Pak Fauzan inginkan itu sebenarnya apa? Yang saya inginkan, Apa yang dikhawatirkan Pak Fauzan? yang saya khawatirkan itu nantinya ketika murid-murid itu tidak fokus dan tidak antusias, mereka kurang tersampaikan dari pelajaran yang saya sampaikan. Terus dari permasalahan yang Pak Fauzan alami, apakah Pak Fauzan sudah pernah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau langkah-langkah sementara saya itu mengajar sesuai dengan materi dan metode yang ada di dalam buku. Cuma itu aja Pak? Iya, sementara itu. Tidak ada yang lain? Masih belum ada beberapa metode-metode yang saya gunakan, tapi mungkin belum bisa anak-anak atau berbagai itu menyikapi ataupun mendapatkan kebahagiaan. Jadi di sini Pak Fauzan mencari solusi atas apa yang dialami oleh Pak Fauzan ya. Selain tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Fauzan,
Kemudian selain langkah-langkah yang sudah Pak Fauzan tadi lakukan, apakah ada rencana lain yang ingin Pak Fauzan lakukan? Kalau rencana yang ingin saya lakukan itu seperti tadi saya mengubah dan variasi daripada metode pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Misalnya meningkatkan ataupun menambah metode seperti halnya ketika di dalam kelas itu lebih banyak permainan, tetapi permainan yang bisa membuat peserta didik itu juga menyerap pelajaran yang saya Bagus sekali rencana yang ingin dilakukan oleh Pak Fauzan ya. Dengan begitu anak-anak mungkin lebih antusias dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Fauzan. Kemudian dari rencana-rencana yang Pak Fauzan yang sudah susun itu, komitmen apa yang sudah Pak Fauzan lakukan? Apakah ini akan dilakukan secara berkelanjutan atau apa hanya waktu itu saja? Rencana saya tetap akan melaksanakan komitmen, yaitu terus-menerus untuk membuat perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Nanti agar siswa itu tidak bosan dan saya pun juga tidak menonton dalam mengajar. Jadi harapan saya itu nanti anak bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kelas dan juga materi-materi yang saya sampaikan itu bisa diserap oleh anak-anak tersebut. Jadi saya berkomitmen bahwa setiap saat sebelum pembelajaran saya mulai ataupun sebelum hari esoknya saya itu masuk ke dalam kelas untuk belajar, saya akan merencanakan pembelajaran yang cocok untuk anak ataupun peserta yang saya. Baiklah Pak Fauzan, bagus sekali. Lantas apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana yang sudah Bapak susun ini? Apakah ada tolak ukur keberhasilannya? Kalau ini kan saya punya masalah terutama mereka yang kurang antusias itu mereka di kelas atas Bu, karena di kelas atas itu biasanya materinya itu sudah lebih susah. Ya kalau ukurnya saya itu sudah melaksanakan di kelas bawah seperti kelas 1, 2, saya selalu mengajak kelas 1, 2 itu untuk bermain, tapi sambil memasukkan materi-materi yang sudah disiapkan dalam kelas tersebut. Jadi metode pembelajaran ini nantinya akan saya terapkan di kelas atas. Luar biasa sekali ya Pak Fauzan, rencana-rencana yang telah disusun oleh Pak Fauzan. Nah, terus dalam mewujudkan keberhasilan ini kan tadi ada tolak ukurnya ya Pak. Apakah ada pihak-pihak yang membantu dalam rencana Bapak tersebut? Pihak-pihaknya akan saya minta bantuan itu terutama kepala sekolah itu nanti saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat guru-guru terutama dari kelas yang saya guru pelajaran nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga orang tua siswa pun itu juga satu hal mendukung dan nantinya bisa menyemangati anak untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali rencana yang sudah Bapak Fauzan rencanakan deh. Tanpa terasa Pak Fauzan ini sudah mencari solusi dari permasalahan yang Pak Fauzan alami sendiri ya. Kira-kira rencana ini akan dilakukan mulai kapan Pak Fauzan? Saya akan melakukan rencana ini segera Bu, karena minggu depan juga saya sudah masuk dalam kelas angkat tersebut. Jadi mulai minggu depan sebelum saya masuk ke dalam kelas tersebut saya akan membuat perencanaan pembelajaran sebagus mungkin dan segera mungkin agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi kita ini memperbaiki diri gitu ya Pak. Ya. Bagus sekali. Apakah masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Saya kira cukup. Terima kasih Pak Fauzan. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga saya juga bisa mengaplikasikannya di dalam kelas saya. Kalau sudah cukup, sampai di sini saja Pak Fauzan. Nanti kalau ada lagi Pak Fauzan bisa menghubungi
sesuai dengan alur cerita. Sudah ada identifikasinya. Dan Puji yaitu Pak Fauzan sudah bisa memunculkan ide-idenya. Langkahnya sudah mulai jelas dan kapan mau dilaksanakan. Di awal lagi ya Bu, tadi Pak Wayan sudah menunjukkan kapan akan dilaksanakan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat. Oke, Bu Yuli, tadi kan saya juga sudah mengamati ya jalannya Puji antara Bu Yuli dengan Pak Fauzan. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu. Jadi Bu Yuli ini kan tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga ide-ide coach yang sudah tergali, dan sehingga tadi juga Pak Fauzan sudah sangat lutut sekali Bu Yuli ya, maksudnya ya Bu Yuli sudah terlihat sekali, sehingga sudah terlihat jawaban dari Pak Fauzan sudah lutut. Kemudian waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain sebagainya. Juga sudah sangat detail sekali, semuanya sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian Bu, dari 3 kompetensi seorang coach ini, kedepannya Bu Yuli mau mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk saya sendiri ya Bu, saya dari ketiga kompetensi seorang coach kedepannya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan ke bobot, tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari Puji. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi sendiri-sendiri yang masing-masing potensi itu sangat luar biasa sekali ya, apabila kita sebagai coach mampu menggalinya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Yuli, dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Yuli menjadi coach yang terbaik dan coach yang hebat. Cukup sekian dari saya Bu, banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan kreatif dan mandirimu. Hey, lihatlah. Assalamualaikum Bu Rindu, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Fauzan. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini. Oke Bu Rindu, hari ini Bu Rindu akan melaksanakan praktek coaching yaitu dengan Bu Yuli. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bu Rindu? Oke, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan data cerita, yaitu akan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu nanti kompetensi mana yang akan itu tingkatkan? Oke, untuk kompetensi yang akan saya tingkatkan yaitu kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan nanti ditingkatkan? Oke, untuk yang lebih spesifik nanti saya akan mendengarkan penuh dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti lebih spesifik lagi mengarahkan kepada Puji supaya lebih berpikir untuk menjadi individu baik daripada sudah direncanakan. Mari kita mulai praktek coaching dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rindu. Selamat siang Bu Yuli. Kelihatannya sedang tidak enak hati. Ada apa Bu Yuli? Sampai tak enak badan Bu. Masih ada permasalahan ini. Bu Rindu, saya mau minta waktunya sebentar, bisa? Bisa? Ada enggak ini? Jadi gini Bu Rindu, saya ini kan mengajar kelas 1. Guru saya kasih 36 siswa Bu Rindu. Mereka itu kalau buang sampah di sembarang tempat, tidak pernah di tempat sampah.
yang menjadi kekhawatiran Bu Yuli itu apa? Saya khawatirkan anak-anak ini nanti dewasanya akan tumbuh sebagai anak yang tidak mencintai lingkungan dan suka membuang sampah sembarangan, walaupun mereka berada dimanapun mereka membuang sampah sembarangan. Saya ingin mereka peduli terhadap lingkungan walaupun tidak di lingkungan mereka sendiri. Dari permasalahan ini, permasalahan yang dialami Bu Yuli ini kan anak-anak yang suka membuang sampah sembarangan dan khawatirannya juga seperti itu. Mungkin untuk langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Yuli itu seperti apa? Saya sih juga menasihati anak-anak ya Bu, supaya anak-anak itu membuang sampah di tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di lagi. Kan kadang di dalam kelas ini banyak sampah-sampah yang berserakan. Jika anak-anak sudah pulang, waktunya saya bersih-bersih, sampahnya banyak sekali. Jadi saya menasihati anak-anak. Itu adalah langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh Bu Yuli. Kemudian adakah rencana lain yang akan dilakukan Bu Yuli? Ada Bu, saya akan menampilkan video, kemudian nanti akan saya sisihkan ke pembelajaran di kelas saya. Nanti video itu mengenai kebersihan dan akibat jika anak-anak tidak menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak supaya tentang kebersihan ya, supaya anak-anak bisa peduli dengan kebersihan. Kemudian saya juga akan melaksanakan program Jumat Bersih. Nah, di sekolah kami kan sudah ada program Jumat Akhlak dan Jumat Bersih. Mungkin besok saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan Jumat Bersih. Ya, sangat luar biasa sekali nih Bu Yuli untuk langkah-langkahnya ya. Tadi ada beberapa video ini yang memperkenalkan tentang terkait dengan sampah, kemudian juga membuat inovasi-inovasi yang sangat luar biasa ya. Adakah komitmen yang akan Bu Yuli lakukan? Ya, mungkin ini rencana-rencana yang sudah saya sebut ini akan saya lakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sekali ini saja. Untuk kedepannya akan terus saya lakukan karena saya ingin peserta didik saya ini memiliki peduli terhadap lingkungan dan kebersihan pada lingkungan. Sangat luar biasa sekali ya Bu Yuli. Kemudian untuk mewujudkan nih, dalam mewujudkan itu terkait dengan sampah tadi ya, adakah pihak-pihak yang mendukung? Ada Bu, untuk mewujudkan rencana-rencana saya, tentunya saya membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, tentunya dari semua warga sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru itu sendiri, dan tentunya jiwa kerja itu kan juga tumbuh dari keluarga ya. Kemudian apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana-rencana dari Bu Yuli? Saya ingin memiliki orang tuanya ya Bu, saya ingin memiliki murid yang memiliki jiwa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, baik di lingkungan sekolah tadi, kelas maupun lingkungan masyarakat. Sangat mulia sekali nih apa yang dilakukan oleh Bu Yuli. Kemudian kira-kira rencana ini akan dilakukan mulai kapan? Saya berencana akan melakukan mulai besok. Untuk biasanya langsung eksekusi seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian di angka 1 sampai 10 menurut Bu Yuli ini, Bu Yuli ada di angka berapa sekarang ini? Masih bisa tadi agak 60. Dan Iya. berarti kalau sudah angka 6 berarti untuk menuju ke angka yang lebih baik lagi pasti banyak ini ya, banyak usaha-usaha yang akan dilakukan di Bu Yuli. Kemudian apakah solusi atau apakah yang masih ada yang akan Bu Yuli tanyakan lagi? Masih ada nggak? Maksudnya beban-beban yang ada di hatinya Bu Yuli ini? Alhamdulillah sudah tidak ada, sudah yakin dengan tadi sebuah hati dulu. Insya Allah rencana-rencana yang sudah saya rencanakan akan saya wujudkan di sekolah.
Bagaimana pada saat sekarang? Apa namanya? Plong dan Lega. Mungkin ada yang akan disampaikan lagi? nanti kalau saya ada permasalahan lagi, nanti saya akan menghubungi Bu Ibu kalau Bu Ibu tidak keberatan. Oke, saya sangat sekali senang sekali saya akan mengungkapkan itu pada Bu Yuli. Kapanpun Bu Yuli punya masalah, segera hubungi saya. Insya Allah Bu, kalau saya ada waktu, saya akan mendengarkan curhatan dari Bu Yuli. Dan tanpa sadar, Bu Yuli juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Yuli di sekolahan. Mungkin itu nih Bu Yuli yang bisa saya tabung di sini nggih. Bila banyak salah saya mohon maaf. Sehat-sehat nih, jaga kesehatan nih Bu Yuli dan tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa Bu Rindu. Praktek coaching hari ini yang sudah Bu Rindu praktekkan dengan Bu Yuli. Ada sedikit pertanyaan Bu Rindu sebagai coach, yaitu yang sudah Ibu tadi lakukan pada saat coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Oke, alhamdulillah sekali berdasarkan tadi kita melaksanakan coaching tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan kompetensi inti yang saya lakukan awal tadi dari itu rencana-rencananya. Kemudian dari coaching juga sudah memunculkan ide-ide yang sangat luar biasa sekali, mulai dari kegiatannya, kemudian langkah-langkahnya, rencananya, kemudian intinya dari coaching ini sudah menemukan solusi yang terbaik. Baik Bu Rindu, tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Rindu dan Bu Yuli. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya Bu Rindu. Jadi Bu Rindu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide daripada Bu Yuli sudah terjadi, sehingga terlihat sudah rumput waktunya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dilakukan, media pembelajaran dan lain-lain sudah sangat detail, sudah tergali semuanya. Luar biasa Bu Rindu. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi yang Bu Rindu rencanakan sebagai seorang coach, kedepannya Bu Rindu nanti akan mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, untuk kedepannya insya Allah saya akan mengembangkan dari kompetensi inti itu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Karena saya melihat ini dari coach tadi, si coach ini sebenarnya punya potensi dan saya ini menggali karena setiap coach itu adalah berbeda, dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini saya akan lebih yang eksploratif lagi seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Rindu. Terima kasih Bu Rindu atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya Bu Rindu bisa menjadi seorang coach yang luar biasa dan baik. Oke, cukup sekian Bu Rindu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauzan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar ini sehat. Hari ini Pak Fauzan akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Rindu, betul? Ya, betul sekali Bu Rindu. Nah, baik. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Fauzan praktikkan nanti dengan Bu Rindu. Ya Bu Yuli, silakan. Lanjut ke materi. Nanti ketika proses coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Fauzan gunakan? Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu indikator dari tahapan Pilkada Juli, yaitu yang tujuan, verifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Betul ya Pak Fauzan. Nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Fauzan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya sebagai pendengar aktif,
berpikir untuk langkah-langkah yang harus diambil seperti apa? Itu ya Pak Fauzan. Baik, atas jawabannya dari Pak Fauzan. Sekarang Pak Fauzan bisa mulai praktik kucing dengan Ibu Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rindu. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali Mas Fauzan. Tapi ada sedikit pesan di dalam diri saya. Bisa Bu Rindu ceritakan apa yang Bu Rindu rasakan? Tiba-tiba menghadiri saya untuk berbicara, berbincang pada hari ini. Jadi ini Pak Fauzan, saya itu ada permasalahan di dalam sekolah saya. Jadi ada beberapa anak di sekolah saya itu minat bacanya sangat kurang sekali. Untuk membaca, untuk mengenal literasinya itu sangat kurang. Oke, Bu Rindu. Jadi apa Bu Rindu yang pengen didapatkan sebagai orang di Aceh hari ini? Saya kan hari ini mendapatkan sebuah solusi. Berarti Bu Rindu ingin mencari solusi dan pencerahan agar mendapatkan motivasi ataupun permasalahan yang Bu Rindu hadapi pada ketika pembelajaran. Gitu ya. Ya Pak, betul sekali. Oke, Bu Rindu, bisa ceritakan situasinya di kelas bagaimana dan apa penyebabnya kurang minatnya baca anak-anak di kelas ini? Oke, terima kasih Pak Fauzan. Jadi untuk kendala yang ada di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak yang minat bacanya itu kurang, kemudian literasinya juga kurang. Bahkan pada saat pembelajaran pun anak-anak itu sulit sekali untuk menjawab pertanyaan karena anak tersebut itu sulit sekali dalam Lalu menurut Bu Rindu, murid seperti apa yang Bu Rindu ini? untuk murid yang saya inginkan itu adalah murid yang sadar akan literasi. Sadar akan literasi. Baik Bu Rindu, saya sangat mengapresiasi harapan Bu Rindu. Kalau saya boleh tahu, antara ranking skala nilai 1 dari 1 sampai 10 minat baca anak-anak di kelas ada di nilai berapa? Ada di nilai. Oke. Kalau di nilai 5 berarti di nilai 6 ya, berarti masih jauh ya dari yang diharapkan Bu Rindu. Jadi jauh dari kriteria minimum ya. Oke Bu Rindu, dari kondisi yang terjadi, apakah Bu Rindu punya strategi ataupun rencana solusi yang nantinya langkah-langkahnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan? Untuk strategi yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan membuat sebuah gambar atau di gambar gambar kemudian ada bacaannya. Saya akan menempelkan di kelas-kelas. Kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah pojok baca yang ada di pojok ruangan. Kemudian akan menambah buku-buku yang variatif agar anak-anak bisa minatnya bacanya itu meningkat. Kemudian juga untuk yang terakhir saya akan juga membuat jurnal. Jadi setiap kali nanti anak-anak membaca, hari ini membaca apa, kemudian nanti di situ di sebuah jurnal hari ini saya membaca mungkin kancil dan apa gitu ya mungkin. Kemudian yang hari kedua besok ganti lagi temanya apa. Setelah itu kan kalau jurnalnya sudah betul, nanti di akhir semester akan mendapatkan jurnal. Wah, sebenarnya sudah sangat luar biasa sekali ya. Nah, strategi yang akan Bu Rindu lakukan. Terus dari rencana yang akan Bu Rindu utarakan itu yang bisa menyelesaikan masalah Bu Rindu sendiri, saya juga sangat tertarik Bu, dan sangat mendukung daripada rencana Bu Rindu. Lalu kira-kira apa Bu Rindu hambatan yang mungkin akan Bu Rindu hadapi ketika melaksanakan strategi? Untuk hambatan karena di sini kurangnya kesadaran anak ini dalam hal literasi, jadi nanti saya akan lebih kelihatan lagi karena anak itu kan harus terbiasa nih, harus terbiasa. Jadi saya harus lebih kelihatan lagi dalam mengajar, memperkenalkan anak terkait
Baik, jadi anggapan yang kira-kira Burindu hadapi itu adalah usaha agar anak bisa tetap fokus dan sadar dalam menghadapi mau membaca dan juga mengikuti pembelajaran dalam kelas dengan baik. Baik Burindu, sepertinya hal seperti itu adalah hal yang sangat luar biasa yang sudah direncanakan oleh Burindu. Lalu dari beberapa rencana Burindu yang disampaikan tadi, apa Burindu komitmen yang akan dilakukan dan kapan Burindu akan memulai rencana? Untuk kegiatan menyediakan data ini, insya Allah saya akan memulainya mulai bulan depan, Pak. Mulai bulan Ya, bulan depan. depan. Menarik sekali Bu Burindu. Lalu kira-kira Burindu membutuhkan dukungan dari orang lain apa tidak? Sangat hubungan orang lain itu sangat kuat ya, apalagi dari sini saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat agar program ini berjalan dapat dilaksanakan. Selain dari kepala sekolah dan teman sejawat, mungkin orang tua bisa atau tidak? Ya, dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua selalu memantau anak di dalam rumah. Apalagi sekarang ini kan anak-anak mudah sekali dengan HP ya, HP. Kemudian mereka juga akan sudah tidak mau membaca karena kebanyakan main HP seperti itu. Baik Burindu. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya Burindu itu mengalami sebuah hambatan. Yang pada pembelajaran di kelas yaitu kurangnya minat data pada peserta didik atau anak-anak dari peserta didik Burindu. Dan Burindu sekarang sudah menemukan solusinya, ya. Dan jalan keluar dari permasalahan yang tadi Burindu sebutkan. Baik Burindu, sangat luar biasa apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang Burindu. Saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya sendiri. Jadi Burindu sudah menemukan solusi demi kelancaran pembelajaran virtual. Oke, baik Burindu. Ada yang lain yang akan kita bicarakan lagi? Kalau cukup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Burindu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selamat siang Burindu. Yang dan terima kasih sekali. Luar biasa sekali ya tadi praktik coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Fauzan dengan Burindu ya. Nah, ada sedikit pertanyaan untuk Pak Fauzan sebagai coach yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Pak Fauzan? Ya Bu Yuli, berdasarkan catatan yang sudah saya dapat, itu sesuai indikator yang saya harapkan. Itu berarti sudah merasa muncul ide-ide daripada kekreatifan. Langkah-langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk itu sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan oleh coaching. Pak Fauzan, tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Fauzan dengan Burindu ya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi Pak Fauzan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching dapat tergali sehingga terlihat sudah runtut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, kemudian media pembelajarannya apa. Itu sudah sangat detail dan sudah tergali semuanya ya Pak Fauzan, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian dari ketika kompetensi sebagai coach ke depannya, Pak Fauzan mau mengembangkan kompetensi yang mana? Ya Bu Yuli, sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Tapi mungkin lebih eksploratif, yaitu lebih ke yang lain, jadi lebih bisa menggali potensi kita sudah kita kunci. Karena pada dasarnya setiap orang yang punya potensi yang luar biasa itu apabila kita mampu menjadinya itu sangat merasakan kebahagiaan ini potensi. Luar biasa sekali Pak Fauzan ini ya.
pemaparan dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.